Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing dari Segotep. Tipe yang ada di sini yaitu ATX, casing gaming lah, dan juga berwarna hitam. Meskipun ada dua warna, putih dan juga hitam. Tapi tergantung selera kalian lah, pilih hitam atau putih. Dan juga di sini boxnya, ini adalah Segotep X5 ATX, seperti yang ada di sini tulisannya. Dan seperti itu. Dan juga untuk casing yang ada di sini, terbilang ini terjangkau. Harganya masih di bawah 400.000 atau lebih tepatnya di 375.000, dan juga bentukannya tersebut hampir sama seperti di casing-casing pada umumnya lah. Di bagian samping kaca, di bagian depan ada meshnya juga. Sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya dari segi best airflow atau tidak, jika lo pakai kaca di bagian samping ataupun tanpa kaca di bagian samping serta kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama yang ada di sini kita bacakan dari speknya dulu di bagian belakang sini sih. Nah, ini ya, dia itu adalah speknya semua. Speknya dulu yang pertama di sini, dia tuh support motherboard di ATX, MATX ataupun di ITX. Dan dari segi CPU coolernya aku sampai di 158 mm. Jadi kebanyakan CPU cooler itu bisa masuk lah untuk yang ada di sini. Tapi kebanyakan di 150 sampai di 157. Jadi ini aman. Dan juga graphic cardnya up to sampai di 315 mm. Jadi dari sini ke sini triple fan juga support, tapi lebih amannya menggunakan yang dual fan aja sih untuk yang ada di sini. Untuk harddisknya support sampai di 2 kali, mungkin di bagian belakang sini ya, atas bawah. Dan juga SSD support sampai 2 kali di bagian belakang motherboard, mungkin ada bracketnya lah untuk yang itu. Dan juga untuk fan di bagian depan support 3, atas 2, belakang 1, di bagian tengah sini juga bisa support 2. Tapi kalau yang di bagian ini opsional ya, tergantung selera kalian. Dan juga IO interface-nya support USB 3.0 ada 1, USB 2.0 ada 2, HD audio, dan juga tombol power. Bisa dibilang standar pada umumnya untuk yang itu. Dan apalagi di harga terjangkau. Dan kurang lebihnya seperti itu sih untuk spek yang ada di sini secara detail. Dan coba kita kasih bawah dulu supaya tidak ramai. Ya, seperti itu. Dan di sini penampakannya. Untuk tipe tempered glass-nya, dia itu dari bawah ke atas full, dan di bagian depan sini dia tuh ada mesh-nya untuk menyaring udara dari luar ke dalam, dan juga ada tulisan Segotep sih untuk ciri khasnya yang ada di sini, tipe Segotep X5. Dan lalu kita buka dulu dari segi tempered glass-nya. Untuk tipe yang ada di sini dia menggunakan tipe baut 4 sisi ya, standar sih untuk di harga di bawah 400.000. Tapi kalau semisal di tipe jendela ataupun di tipe geser, itu mah rekomend sih, suatu kelebihannya. Tapi kalau baut sih ya standar pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Dan kita tarik dulu, hati-hati mengambilnya. Ini ya, tempered glass-nya. Ini pun juga tebal banget. Aku kasih samping dulu supaya tidak pecah. Dan lanjut di bagian dalam sini, tipenya ATX. Dan di bagian samping sini juga ada power supply cover, supaya tahu lah kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Ini pun juga ada bagus. Dan di bagian dalam sini ya standar pada umumnya lah. Kalau aku lihat dari segi atas ini radiatornya apakah support atau tidak, kalau aku pribadi terbilang ya mungkin support sih. Tapi di bagian kabel atas dia itu akan berdempetan banget kalau misal dikasih radiator 240 mm. Meskipun di bagian atas ini juga support 14 cm fan-nya ya, bisa digeser aja di bagian pojok sini. Tapi efeknya di bagian pekapilan sini dia itu akan agak ribet sedikit. Tidak masalah untuk yang itu. Yang penting support radiator sampai di 240 mm ataupun di dual fan. Di bagian depan juga bisa sih. Kalau triple fan sih ya mungkin bisa ya, bisa tidak. Meskipun dari segi spek yang ada di sini boxnya, dia itu belum ada tulisan support radiator 360 mm. Jadi lebih aman yang menggunakan 240 ataupun di 120 aja. Dan lanjut di bagian atas ini dia itu ada dust filter. Ini pun juga udah bagus ya untuk menyaring udara. Di sini ada I/O port-nya semua yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di bagian belakang sini ada 7 PCI, tipenya tersebut yaitu potolan semua. Dan kita buka di bagian belakang apakah longgar atau tidak dari segi space manajemen kabel power supply-nya. Kita buka dulu. Ini ya. Ini tipenya yaitu flat. Ya wajar sih, kebanyakan casing memang seperti itu. Dan di bagian belakang sini ada penampakannya ya. Sangat terlihat sekali. Minimal tersebut untuk slot SSD kukira ada di bagian belakang, ternyata nggak ada. Mungkin untuk SSD dikasih di bagian belakang sini ya, karena tersebut yaitu ada lubang-lubang dan juga slotnya. Support sampai 2 kali SSD di bagian atas dan juga di bagian tengah.
Kalau hard di support 2 di bagian bawah sini ada bracketnya, atas bawah. Jadi support 2 kali semua. Itu pun juga udah bagus. Dan juga kelebarannya di bagian manajemen kabel yang ada di sini, dia itu agak sempit ya. Cuma up to sampai di 1,5 cm sih. Jadi lebih baik menggunakan power supply yang tipenya flat supaya gampang dimasukkan dan juga gampang ditata rapi serta ditutup menggunakan casing ini. Ininya seperti itu. Di bagian belakang sini untuk baut-bautnya standar pada umumnya lah. Ada speakernya juga untuk tepuk LED. Dan lalu di bagian bawah kita lihat dia tuh ada dust filter untuk power supply. Ini pun juga bagus. Tapi terkadang di harga 300 ribuan ada yang pakai, ada yang enggak sih. Tapi kalau yang ini amannya dia itu pakai. Serta ada kaki casingnya, ada 4 sisi. Ini pun juga tebal dan juga agak tinggi. Serta ada busanya. Ini pun juga bagus untuk peredam getaran dan juga aliran listrik. Ini pun sudah sempurna di bagian bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kita tes saja nanti apakah ini base airflow atau tidak. Jika kita coba tanpa kaca dan juga pakai kaca di bagian samping, serta kelebihan dan juga kekurangan casing yang ada di sini. Seperti itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya dulu. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi sirkulasi udaranya, apakah dia itu base airflow atau tidak. Jika tanpa kaca di bagian samping, dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama, tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 37 derajat, dan juga maksimalnya di 76 derajat. Kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 37 derajat, dan juga maksimalnya di 77 derajat. Untuk yang ada di sini, dia itu hampir sempurna. Yang dimana tersebut perbedaannya cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi maksimal, dari 76 ke 77. Ini pun juga tidak masalah sebenarnya, cuma terpaut tipis aja. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Sirkulasi udaranya tersebut dia itu bagus, cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi maksimalnya untuk yang ini. Lalu yang kedua, support CPU cooler up to sampai di 158 mm. Ini pun juga batas aman lah, yang dimana rata-rata CPU cooler dia tuh di 150 sampai di 157. Kalau yang ini di 158, ini aman. Dan apalagi radiator up to sampai di 240 mm yang menggunakan dual fan, cuma bisa dipasang di bagian atas. Dan lalu GPU-nya up to sampai di 315 mm. Jadi untuk GPU menggunakan dual fan, triple fan juga masih masuk. Kalau yang triple fan beda-beda sih, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi lebih baik menggunakan yang dual fan aja untuk GPU-nya. Dan lalu yang ketiga, kabelnya flat hitam semua dari segi front panel, audio maupun USB. Ini pun juga bagus supaya lebih menyamarkan dan juga gampang ditutup karena kabelnya dia itu flat. Dan lalu yang keempat, terdapat power supply cover di bagian samping. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sih. Karena supaya tahu power supply apa yang kalian pakai. Dan apalagi kalau misalnya ada RGB-RGB-nya, itu lebih cakep. Lalu yang kelima, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2. Kalau hard disknya, dia itu ada bracket atas bawah, kalau SSD di bagian samping casing, seperti yang ada di sini. Lalu yang keenam, ada busa tebal di bagian kaki casingnya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Dan apalagi desain tersebut itu bagus lah, menggunakan 4 sisi kaki. Dan lanjut ke kurangnya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian depan untuk menyaring udara dari luar ke dalam. Karena fan di bagian depan, dia itu mengambil udara dari luar ke dalam. Jadi wajibnya harus ada dust filter untuk menyaring debu. Tapi ya wajar sih, kebanyakan harga di bawah 400.000, rata-rata emang gak ada dust filter di bagian depan. Dan lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Kalau misal ada yang kelewatan, ataupun kelebihannya lah, itu pun juga boleh. Silahkan komen dan juga diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini, di harga 375.000, apakah bagus atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini bagus. Standar gaming pada umumnya lah, simple ATX. Tampilannya cukup keren. Di bagian depan ada mesh-nya dan juga tembus lah warna dari fan RGB-nya.
dan juga airflow-nya dia itu bagus, hampir sempurna, dan di bagian samping menggunakan tipe tempered glass, bukan menggunakan akrilik. Dan apalagi dari segi support storage-nya, dari segi hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2, ini pun juga udah banyak. Dan apalagi ada info tambahan mengenai harga bundling. Kalau yang ada di sini gambarannya, membeli bundling dengan fan dia itu lebih murah sih kalau menurutku pribadi. Yang dimana menambah 120.000 udah free 4 fan ARGB. Kalau dihitung-hitung, untung 50% dari segi harga fan-nya. Ini pun juga bagus. Tipenya tersebut itu ARGB, bukan RGB ya. Yang dimana intinya fan-nya tersebut bisa diatur warna. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Seiko Tab X5. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC, seperti contoh yang ada di sini casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.